Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah ma ba'dah. Teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sekedar mengingatkan bahwa kita sebagai umat Islam saat ini sungguh harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Begitu dimudahkannya kita dengan hadirnya para ulama yang telah lebih enaknya kita sebut sebagai memilah-milah berbagai disiplin ilmu yang ada di Al-Qur'an maupun As-Sunnah Al-Hadits yang diturunkan Allah, yaitu Al-Qur'an, baik yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selain Al-Quran, yaitu Al-Hadis, yang mana pada masa sahabat dahulu, pada masa At-Tabi'in dan Tabi'ut Tabi'in, mereka meraciknya, mereka mengumpulkan sedikit demi sedikit hingga akhirnya ada berbagai fan ilmu. Dan di antara fan ilmu adalah yaitu ilmu qiraat, ilmu tata cara membaca Al-Quran. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam fikih Al-Qur'an turun secara mujmal atau global. Hadis pun demikian disampaikan oleh Nabi dengan cara sesuai dengan konteks pada zaman itu. Akan tetapi seiring dengan berjalannya zaman, bergulirnya masa, ternyata konteks-konteks yang ada di sini berbeda dengan konteks yang ada di sana, maka mau tidak mau harus dibuat rumusan-rumusan sehingga bisa digunakan oleh masing-masing kaum muslimin walaupun di tempat dan kondisi yang berbeda. Karena itulah timbul hukum-hukum fikih yang berbeda-beda dan dikumpulkan oleh para ulama yang berbeda-beda pula. Sehingga dari sekian puluh ulama yang pada saat itu dapat merumuskan hukum-hukum dari Al-Quran dan Al-Hadis yang kita sebut saat ini sebagai fikih, ada beberapa ulama yang tenar hingga saat ini, walaupun sebenarnya lebih banyak daripada beliau-beliau yang kita kenal saat ini. Saat ini yang kita kenal adalah 4 yang besar, yaitu Al-Imam Al-Hanafi, Al-Imam Al-Maliki, Al-Imam Asy-Syafi'i, dan Al-Imam Al-Hambali. Kenapa mereka masih eksis dan masih dikenal hingga saat ini? Karena begitu banyaknya pengikut-pengikut mereka, tulisan-tulisan dari pengikut-pengikut beliau-beliau yang hingga saat ini masih eksis dan bahkan masih digunakan oleh saudara-saudara kita di penjuru dunia. Ada 4 yang paling tenar, dan 4 ini kalau kita mau mempelajarinya, walaupun mungkin tidak harus sedetail orang-orang yang ahli, kita akan mendapatkan pengetahuan bahwa ternyata dari 4-4-nya ini begitu banyak perbedaan-perbedaan yang bahkan terkadang ekstrim. Maksudnya bagaimana ekstrim? Bilang yang ini sah, yang ulama satunya bilang tidak sah. Bilang yang ini haram, yang ini halal. Itulah ekstrimnya. Begitupun dengan cara membaca Al-Quran. Ingat bahwa Nabi mendapatkan wahyu melalui malaikat Jibril. Di dalam suatu hadis diungkapkan bahwa sampai 7 ahruf. Para ulama sekarang mengartikan dengan 7 dialek, kan begitu. Nah, dilalah, ini dilalah, tapi ini bukan berarti mengarti dari hadis tersebut, ini bukan dilalah. Ulama-ulama yang tenar hingga saat ini, yang mana mereka ahli dalam bidang baca Al-Quran atau qiraah ini, dilalah kok iya ada 7. Ada 7, yaitu Imam Nafi', Imam Ibnu Katsir,
Abu Amr, Ibnu Amir, Asim, Hamzah, dan Al-Kisai. 7 imam ini. Mereka juga mengalami perbedaan-perbedaan dalam membaca. Di antaranya, kalau kita bisa mencontohkan, yang paling gampang, di dalam Al-Fatihah saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya membaca sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sama. Ar-Rahmanir-Rahim. Sama. Maliki yaumiddin. Ini yang biasa kita baca, yaitu qiraah Imam Asim. Sedangkan qiraah imam lain ada bahkan yang membaca panjang itu hanya 2 imam, yaitu Imam Asim dan Imam Al-Kisai. Imam yang lain 7 imam membaca pendek. Maliki yaumiddin. Ada lagi yang diidghamkan. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Padahal kalau kita membaca Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin, atau yang membaca pendek Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Gitu. Tapi tadi yang diidghamkan ada. Tapi harus idgham. Kalau mau dimatikan mi-nya harus idgham biar ada imamnya. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semua sama. Ihdinas siratal mustaqim. Bacaan kita Imam Asim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi ada 3 macam. Ada yang short, ada yang kayak za, ada yang sin tipis. Lanjut, yang biasa kita baca, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kayak za, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada lagi yang kayak sin, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi ini memberikan pelajaran untuk kita bahwa ketika kita melihat orang lain yang berbeda, belum tentu mereka salah. Bisa jadi mereka mengikuti madhab yang berbeda dari yang biasa kita ikuti. Bisa jadi mereka mengikuti imam yang berbeda daripada yang kita ikuti. Karena itu, sekali lagi, pelajaran yang bisa kita ambil adalah menghargai segala macam perbedaan. Dengan kita makin tambah belajar dan tambah belajar, bisa jadi berbeda ini semuanya mempunyai landasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Demikian, terima kasih. Semoga menjadi ilmu dan manfaat untuk kita. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.